Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Oke, kita malam ini mau bahas yang ringan-ringan aja ya. Ini sekarang jam berapa ya? Jam kurang lebih jam 8 malam. Jadi gua mau membahas sedikit aja yang ringan-ringan aja sebelum kick off nanti jam 23.45 ya. Terutama yang mau dibahas salah satu adalah persiapan Inzaghi. Tadi gue juga udah bahas tadi pagi ya. Tapi kemungkinan barusan gue baca di Sempre Inter, kemungkinan Korea dengan Onana itu akan menjadi starter ya. Kalau di kanan itu kemungkinan Darmian, di kiri itu Gosen gitu kan. Kalau back trio BSD tetap Bastoni, si Milan Skriniar sama De Vrij ya. Nah, itu yang update-nya salah satu itu. Nah, ini ada berita terbaru juga. Ya, ini gosip transfer nih ya. Ini nggak berhubungan dengan pertandingan nanti malam. Nah, ini ada kalau sahabat Bung Bob tahu ada nama pemain namanya Pasquale Mazzocchi ya. Pasquale Mazzocchi ini sebenarnya dulu gua masih ingat pas gua lihat videonya, ternyata musim lalu dia bermain di Venezia, dipinjemin ke Venezia, minjemin gitu loh ke Salernitana. Nah, Salernitana ini dua kali nih kejadiannya. Salernitana, Venezia, Salernitana lagi. Akhirnya kemarin Salernitana beli dia seharga 1 juta euro gitu loh. Nah, ini ada gosipnya bahwa diincar Inter untuk transfer window Januari nanti gitu loh. Karena gini, kenapa sih Inter mengincar? Karena memang ya di back posisi kiri kita ini kan Di Marco Gosen ini kan belum begitu padu ya. Jadi mungkin Inter mencari alternatif bagaimana supaya bisa melengkapi sayap kiri kita gitu loh. Nah, cuman kita nggak tahu nih nanti di Januari apakah ini benar apa enggak. Ini kan kalau berbicara di Sempre Inter News itu kan jelas sekali beritanya bahwa ini memang diincar. Nah, gue sedikit mau berbicara tentang Pasquale Mazzocchi ini. Dia ini sebenarnya sayap kanan ya. Dia bagus di sayap kanan. Cuman di Salernitana sekarang sayap kanannya itu adalah Candreva. Antonio Candreva kan kemarin dari Sampdoria pindah dia ke Salernitana. Nah, sekarang si Pasquale Mazzocchi ini dipindahin ke kiri. Ternyata kaki kirinya juga sangat fleksibel gitu loh. Bahkan di musim ini dia udah tampil 6 kali, 1 gol dan 1 assist gitu loh. Jadi ini mungkin yang dilihat sama Inter, dipantau sama Inter. Kemungkinan ini di Januari. Semoga aja nanti kita punya uang belinya, karena memang kalau secara harga nilainya seperti yang gue bilang tadi 1 juta euro gitu loh. Karena memang kontrak dia sampai di Salernitana ini sampai 2026 gitu loh. Nah, tergantung nanti negosiasinya. Semoga aja. Kenapa? Karena memang sayap kiri kita nih memang masih agak bermasalah. Jadi apalagi cara mainnya Inzaghi sekarang kan mulai berbeda dari musim lalu yang seperti selalu gua bahas gitu loh. Nah, kemungkinan kalau misalnya Pasquale Mazzocchi ini masuk, ya kita banyak stok nih untuk mencoba di sayap kiri. Karena kan sekarang kalau Gosen sama Di Marco ini kan masih bergantian dan belum ada yang pasti gitu loh. Nah, sebenarnya ini ada juga sedikit gua mau singgung ya. Tadi gue baca juga di Sempre Inter, mantan back Inter Adani, dia kan biasalah sering ngobrol sama Bobo Vieri sama si Casano di TV channelnya si Vieri. Nah, dia bilang gitu loh bahwa memang Inter kehilangan Perisic dan Alexis Sanchez dan tidak ada penggantinya. Memang benar tidak ada pengganti Perisic yang bisa bawa bola ya, bisa dribble gitu loh. Nah, si Sanchez kan juga itu. Nah, kita tidak ada penggantinya. Nah, satu lagi yang dibilang Adani ya, seharusnya kita dapat Dybala gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya kita bicara luka lama ya, tapi ini kan sudah lalu ya, tapi nggak masalah. Tapi istilahnya ini si Adani ngomongnya seperti itu. Tapi emang ada benarnya juga gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kalau bicara komposisi pemain, kita tuh udah komplit kedalaman kita. Nah, cuman memang kelemahan kita nih di sayap kiri ini yang masih sampai saat ini yang belum ada solusinya gitu loh. Makanya Inzaghi masih utak-atik
Bahkan Darmian di kiri, Gosen di kiri, Di Marco di kiri gitu loh. Nah, artinya si Darmian sementara kan biasanya di sayap kanan gitu loh. Nah, jadi dengan adanya berita bahwa Inter mengincar Pasquale Mazzocchi ini, nah sedikit gua kasih tahu informasi detailnya. Ini anak umurnya 27 tahun, jadi lahirnya tanggal 27 Juli itu 1995. Jadi memang masih muda ya. Berarti 27 tahun. Nah, artinya masih muda dan memang kuat. Kalau sahabat Bung Bob coba lihat aja di YouTube video-videonya dia itu kenceng banget ya. Dia juga jago juga tendangan bebas. Nah, semoga aja ya kita cuma hanya berharap ya semoga incaran-incaran Inter kita dapatkan, nggak hanya kita menjadi scout aja, kita ngincer yang dapat tetangga sebelah gitu kan. Kadang-kadang kan seperti itu gitu loh. Nah, semoga aja nggak. Ini intermezzo aja sebelum pertandingan gitu loh. Nah, itu salah satu. Nah, terus juga salah satu yang gua juga mau update ya tentang Lukaku ya. Lukaku kan memang udah datang dari Belgia, udah sempat berlatih di markas, cuman masih terpisah gitu loh. Jadi sekarang ngegenjot fisiknya dia gitu loh. Berharap sekali si Lukaku ini bisa main nanti di Udinese. Mungkin ya di babak kedua atau mungkin menit-menit terakhir, 10 menit terakhir supaya mengembalikan kebugarannya dia gitu loh. Jadi memang kita berharap sekali ya semoga Lukaku cepat sehat, cepat kembali karena memang kita benar-benar merasa kehilangan. Berarti kan kalau nanti malam si Lukaku nggak main, artinya Lukaku sudah tidak menjalani pertandingan dengan Inter 5 pertandingan. Dan itu banyak sekali ya. Jadi memang kita merasa kehilangan, bukan berarti Toro sama Zeko nggak bagus ya. Nah, kalau Toro jangan diragukan, Zeko juga menurut gua sih pertandingan terakhir bagus, memang nggak cetak gol gitu loh. Tapi pada dasarnya pemain-pemain yang diturunkan Inzaghi juga lumayan bagus. Memang ya itu seperti yang gua bilang sebelumnya juga gitu loh, bahwa perpaduan permainan kita ini tinggal bagaimana menyatukan chemistry-nya antara satu pemain dengan strateginya Inzaghi gitu loh. Nah, semoga malam ini kita dapat hasil yang bagus, sesuai dengan harapan kita gitu loh, bahwa memang cuman ini yang kita butuhkan gitu loh, bahwa kemenangan kalau kita menang ini akan menjadi kebanggaan sendiri, kepedean istilahnya kepercayaan diri meningkat. Terus yang kedua, kita kan jadwalnya sangat padat ya. Padat setelah Pleasant ini kita akan ketemu Udinese ya, memang ada international break. Nah, nanti setelah international break kita akan ketemu dengan Roma gitu loh. Nah, jadi kita memang harus mempersiapkan diri benar-benar gitu loh. Tidak ada lagi gitu loh kata santai, tapi yang paling penting yang perlu dijaga sama pemain-pemain Inter adalah kebersamaan. Karena memang kekuatannya Inter selama ini adalah di kebersamaan, kekeluargaan. Nah, kalau misalnya sahabat Bung Bob bisa lihat ya, kalau misalnya contoh nih sahabat Bung Bob lihat channelnya Inter di YouTube ya, itu subscribe-nya belum sampai 1 juta. Kalau misalnya contoh AC Milan, Juventus itu di atas 1 juta gitu. Tapi secara gairah semangat fansnya yang paling banyak tuh tetap Inter ya. Yang yang ke stadion, yang mendukung Inter itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena memang itu tadi ya. Fans sama pemain tuh gairahnya sama-sama pengen sukses dan istilahnya benar-benar ini adalah kelebihannya Inter dibanding yang lain gitu loh. Oke, semoga malam ini kita dapat hasil yang bagus. Pastikan teman-teman menonton, sahabat Bung Bob nonton, dan nantikan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo.